Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minan nari wa minal bid'ah. Ibani fidin, a'azakumullah ummahati fillah wa afati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimallah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm ay ilm asy-syar'iyyah ad-diniyah al-islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas nikmat dan karunia-Nya di petang hari ini. Allah izinkan kita untuk hadir di taman-taman surga, Raudhatul Jannah. Apa itu Raudhatul Jannah? Yaitu tempat-tempat atau taman-taman surga, yakni sebuah majlis, dikatakan oleh Nabi Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Siapa orangnya yang tidak senang ketika berada di taman? Untuk kesempatan petang hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke 10 ya. Berapa? 10 ya? 10 nah. Hadis yang ke-10 yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sebagian namun belum sampai selesai. Petang hari ini kita akan lanjutkan. Silakan dibuka matan hadisnya. Hadis yang ke-10. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha
amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu sholihan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala, mari. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172. Summa dzakara rajula yutilu safara ash'asa akhbara yamuddu yadaihi ila sama ya rabbu ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun fa ghudiya biharami fa ansa yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Silakan dibacakan terjemahannya. Siapa? Oke, go duduk. Oh, Bapak go. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik dan lakukan pekerjaan yang baik. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, ya Robbi, ya Robbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Baik. Jazakallahu khairan katsir. Banyak faedah yang kita dapat ambil dari hadis yang ke-10 ini. Faedah-faedah 1, 2, 3 sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Maka kita akan lanjutkan pada kalimat dalam hadis itu, summa dzakara rajula yutilu safara ash'asa akhbara, yakni sebab-sebab doa dikabulkan. Ya. Jadi temanya sebab-sebab dikabulkannya doa. Kadang kita berdoa siang malam, pagi saat sholat duha, malam saat sholat tahajud, selepas sholat fardu. Namun doa kita tidak kunjung dikabulkan. Gitu? Nah, ini ternyata dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan penyebab-penyebab doa itu tidak dikabulkan. Nah,
Diceritakan dalam hadis ini, summa dzakara rajula yutilu safaro as'asa akhbaro. Kemudian beliau menyebutkan seorang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, artinya dapat kita ambil faedah bagi catatan kita, ternyata doa itu, sebab-sebab dikabulkannya doa itu satu adalah safar. Apa? Perjalanan jauh. Maka ketika kita safar, berkunjung ke saudara kita yang ada di Semarang atau Jawa Tengah sana, jangan kemudian kita asik ngobrol. Kita naik bis, piknik mungkin, gitu. Pun piknik jarang aku, sampun piknik, oh jarang. Ya. Jangan asik ngobrol, manfaatkan. Kita ingat hadis ini, bahwasanya salah satu penyebab doa itu dikabulkan yakni dalam kondisi seseorang itu safar, ya, bepergian. Seperti halnya ini diceritakan ada seorang laki-laki yang sedang, ya, bepergian, ya. Yutilus safaro ash'asa akhbaro, ya. Safar. Tapi jangan kemudian, ya, jadikan alasan lunga-lungo gitu. Ya dolan-dolan gitu. Nah, iya. Barakallahu fikum. Jadi safar dalam hadis ini merupakan salah satu penyebab doa itu dikabulkan. Ya. Disebutkan dalam kitab yang lain, salasu da'awati mustajabati la syakka fihinna da'watul matlum. Ada 3 doa yang mustajab, ya. Salasu da'awati mustajabati, mustajab itu dikabulkan. Ada 3 doa yang mustajab, terkabul, yang tidak ada keraguan, la syakka, tidak ada keraguan, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Da'watul matlumi, doa orang yang terdolimi. Nah, ini orang yang tersakiti itu doanya terkabul, ya. Maka berbahagialah orang yang tersakiti. Ya, ini ketika jenengan dipiloro, didolimi, langsung menengadahkan tangannya. Ya Allah, niku bapake kok sok muring-muring nyengeni kula ya Allah. Kan jenengan manfaatkan itu doanya itu, manfaatkan momennya. Gitu? Pas diunek-uneki bapake apa ibune ngunek-uneki bapake gitu. Donga jenengan. Ya, kesempatan jenengan, Pak. Wah, niki doane terkabul niki. Mugi-mugi ibu elek enggal-enggal. Nah, ampun didongake mugi-mugi enggal lek dipundhut. Ampun. Ketika dikabulkan seketika itu kemudian meninggal dunia, ya. Ya. Nanti ada 3 doa
yang doanya itu mustajab, terkabul. No. Ya. Yakni orang yang terdolimi, orang yang dakwatul madlumi, orang yang terdolimi, orang yang teraniaya. Nah. Yang kedua, wa dakwatul musafiri. Nah, ini masuk di hadis ini. Yang kedua, doa orang yang safar tadi itu, mustajab, bepergian, ya. Kalau di kitab fikih itu yang dikatakan safar sehingga sholat bisa dijamak, itu batasnya seberapa loh? Jadi orang bepergian kan diberikan apa? Rukhsah, keringanan untuk menjamak sholatnya. Maka kemudian di kitab fikih dijelaskan seberapa jauh jarak safar itu sehingga seorang bisa menjamak sholat. Yang rajih, yang kuat itu seketika kampungnya itu sudah tidak kelihatan, desane wis mboten ketinggal. Anak kene sawah ngono ya dereng safar. Nek setu kali-kali ampet. Ya ta? Ya? Kali-kali apa? Itu yang rajih. Yang desanya itu sudah tidak kelihatan. Ada yang mengatakan 80 kilo. Tapi kalau saya memahami yang rojik, yang kuat adalah ketika kampungnya atau desanya atau tempat tinggalnya itu sudah tidak kelihatan itu. Artinya batas-batasnya itu pinggir-pinggir ini. Mboten omahe nek omahe ketutupan. Terus mboten ketinggal gitu. Nah, di mana saat desanya itu perbatasan pinggir-pinggir ini sudah tidak nampak lagi. Artinya sudah jauh. Itu safar. Nah. Ya sini Wates ya sudah safar. Maka boleh dijamak. Sini Jogja safar. Anak sini Dekso nggih dereng safar. Ya ta? Nah, kembali ke kitab. Yang pertama, orang yang terdolimi. Yang kedua, orang yang safar. Yang ketiga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, doa yang mustajab wa da'watu walidi liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Ya, catat nih, penting nih. Ada sebuah kisah, parang cerita nih. Ya, ada seorang abid ahli ibadah, namanya Jurais. Sinten asmane? Jurais. Ini abid ini, ahli ibadah. Bayangke, salate sregep, posone mantep. Ahli ibadah namanya abid tuh. Ahli ibadah, bener. Ya. Namun ketika si abid ini, ahli ibadah ini yang namanya Jurais ini baru kusuk-kusuknya sholat, di suraunya, di langgarnya, di musolanya, itu ibunya memanggil,
Ya Jurais, ta'al. Wahai anakku Jurais, kemarilah. Tidak dijawabnya. Yang kedua, wahai ya Jurais, ta'al. Wahai anakku Jurais, kemarilah. Tidak dijawabnya juga. Sampai 3 kali. Nah ini ada riwayatnya di sebuah kitab sampai diceritakan demikian. Dan masyhur, terkenal kisah ini. Dan sahih. Sampai 3 kali ibunya tidak tahu kalau anaknya ini baru ibadah di suraunya, entah itu sholat, entah itu dzikir, entah itu baca Quran, namanya ibadah, ya, di suraunya. Ibunya tidak tahu kalau anaknya baru entah sholat duha, entah ya, ibadah. Nah, lalu ibunya ini agak mangkel, nate jenengan napa ndangu putrane ya Mbak Ais tidak dijawab. Nah, kemudian ibunya ini berdoa. Nah ini hati-hati bagi ibu-ibu, hati-hati ketika mendoakan anaknya. Karena hadisnya ini sahih ya. 3 doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Orang yang dizalimi. Yang kedua, safar. Yang ketiga, doa orang tua terhadap ibunya berdoa, ya Allah jangan engkau wafatkan Jurais sebelum dipermalukan oleh seorang wanita asusila. Ya. Wa qadarullah, doa seorang ibu terkabul. Ya, terkabul. Singkat cerita, singkat kisah, ini Jurais ini difitnah. Apa? Difitnah bahwa ada seorang wanita mengaku hamil, kemudian dengan membawa anaknya itu, bahwa yang menghamili adalah Jurais. Nah ini akibat apa? Doa seorang ibu. Lalu Al-Kisah disebutkan, maka dengan izin Allah, ya, sampai-sampai dikisahkan dalam riwayat itu suraunya itu dirobohkan, didemo, ya, didemo oleh warga. So alim, so ahli ibadah ternyata apa? Berbuat serong, ya, ternyata hanya difitnah. Padahal yang melakukan bukan itu, bukan Jurais. Maka ketika itu dengan izin Allah, anak yang kecil itu dipegang oleh Jurais dan didoakan. Orang ahli ibadah doanya terkabul. Nah, maka dipegang bayi tadi itu, ya, yang maknanya wahai anak, katakanlah siapa bapakmu. Dengan izin Allah, bi'nillah wa qadarullah, anaknya bicara, bayi itu bicara. Maka ada 2 bayi yang belum saatnya bicara bisa bicara, yaitu tadi ini satu ini kisahnya ini Jurais ini, dan satunya Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam. Yang 2 bayi ini yang masih orok, masih kecil, belum saatnya, memang belum bicara. Biasanya nek lari itu bicara berapa tahun, Pak? Nah, ini belum ada 1 tahun udah bisa bicara.
pegang itu bayi dengan izin Allah tentunya. Dia ahli ibadah, doanya pun dikabulkan. Nah, maka si bayi tadi bicara bahwa bapakku adalah si pengembala kambing. Ampun lajeng tingak-tinguk sapa sing ya. Maka ketika itu baru ketahuan bahwa si wanita ini ternyata berselingkuh dengan tukang pemelihara kambing. Lalu warga kampung pun mengetahui kebenaran. Nah, maka intinya ketika ibu baru marah, baru mangkel kepada anaknya, jangan sekali-kali kemudian mengucapkan terlontar kata-kata yang jelek. Nah, dasar maling enggak tentan nanti maling tenan itu. Nah, ini pas nesu nggih ngendika mawon, "Ele, Nduk, muga-muga sesuk dadi cah pinter." Nah. Barakallahu fikum. Artinya hadis ini pun juga semakna dengan hadis yang kita baca ini. Ya, salah satunya dari 3 doa yang mustajab terkabulkan, salah satunya di sini orang yang safar. Di hadis yang kita baca pun juga sama, orang yang safar. Adapun duanya orang yang terdolimi dan orang yang orang tua ketika mendoakan anaknya. Doakan anak kita. Nah, doakan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, penyebab doa dikabulkan yang kedua, yamuddu yadaihi ilas samai, yakni apaan? Sebelum sampai ke situ, asa akhbaro, ya, asa akhbaro, maknanya, ya, maknanya terkait dengan pakaian kita yang kita kenakan. Apakah pakaian kita suci, baik dari cara mendapatkannya, ya. Kemudian dijelaskan dalam riwayat lain, rubba as'asa akbaro zi timraini madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, yang maknanya berapa banyak orang yang berambut kusut dan penampilan berdebu, yang hanya memiliki 2 helai pakaian.
yang tentunya sudah tidak baik pakaiannya, kemudian ketika dia itu bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Artinya di sini ketika kita berdoa diharapkan untuk merendahkan diri. Ya. Nah ini kemudian digambarkan dalam hadis ini yang kelihatan pakaiannya berdebu, rambutnya kusut. Nah, dijelaskan oleh ulama maknanya di sini yakni kerendahan diri. Jangan kemudian kita sombong. Ya, ketika berdoa kita harus merendah di hadapan Allah. Ya, boleh dengan menangis, ya, mungkin tentunya di tempat yang tertutup, mungkin di saat sholat tahajud baru menyendiri, kemudian berdoa kepada Allah dengan merendah sampai-sampai tidak terasa air mata pun berlinang. Nah, boleh, nah, boleh. Ya, artinya berdoa sambil menangis, ya, merasa hina, merasa banyak dosa. Naam. Barakallahu fiik. Yang ketiga, penyebab doa dikabulkan yakni yamuddu yadaihi ilas sama. Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadaihi an yuradduhuma sifran khaibatain. Ini penyebab doa itu dikabulkan. Sesungguhnya Allah itu hayyun, maha hidup. Dan maha dermawan. Ya. Idza rafa'a rajulu ilaihi yadaihi, dia Allah itu malu apabila seseorang itu mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk, ya, kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong. Ya, artinya ada berdoa itu diangkat tangannya, ya, diangkat tangannya. Nah ini kemudian dijelaskan pada ahli hadis menafsirkan hadis ini, apakah di setiap doa harus mengangkat tangan? Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Oke? Ada pembahasan tersendiri. Kita lihat ketika Nabi itu sholat minta hujan itu sholat apa? Istisqa. Ya. Ketika Nabi itu sholat istisqa, kemudian selesai, lalu Nabi itu berdoa dengan mengangkat tangan. Sampai-sampai apa?
ketiaknya Nabi itu kelihatan putih. Ya, artinya adab berdoa itu disunahkan mengangkat tangan. Tapi kemudian dibahas oleh ulama ahli hadis, apakah setiap sholat itu kemudian berdoa harus angkat tangan? Nah ini ternyata yang roje, yang kuat hadisnya itu hanya saat-saat sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat fardu kan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu ada sebagian tidak kemudian selepas doa angkat tangan. Memang ada sebagian orang. Nah saya termasuk orang yang itu. Orang yang meyakini tidak semua selepas sholat itu kemudian angkat tangan. Ketika sholat sunnah labas. Ketika ya baru berdoa di luar sunnah sholat wajib labas. Sholat istiqomah kan sholat sunnah itu. Iya. Maka Nabi mengangkat tangan. Pemuda tadi itu yang baru safar pun juga diceritakan ini, ya. Yamudu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya. Ini kan dalam kondisi tidak sholat juga, ya. Baru pergian safar, bajunya kumel, rambutnya acak-acakan, tangannya menengadah gini. Artinya dia tidak dalam kondisi sholat, di luar sholat. Ketika Nabi habis sholat, sholatnya sholat sunnah, sholat istisqa, mengangkat tangan. Tapi belum kita jumpai di riwayat Nabi itu selepas sholat duhur kemudian angkat tangan. Belum kita jumpai di riwayat Nabi setelah sholat subuh kemudian angkat tangan berdoanya. Nah ini yang dikaji para ulama-ulama ahli hadis. Lah ngangkat tangannya itu kapan? Nah. Demikian jamaah ya. Lain waktu akan kita lanjutkan kembali. Kiranya sampai di sini dulu. Sudah 1 jam loh. Kalau mau ke pelayu-pelayu jamaah. Saking Sleman loh. Pak Takmir mboten ngemotke to. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa insyaallah biidznillah qadarullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Sih. Sampai jam tengah 09.00 kok. Luar biasa Mas.